meja-meja buat. Harusnya ada ini Pak ya, pintu dari sini, dari luar nih Pak. Apa ya? Apa? Ada pintu yang nggak masuk. Biar nggak banyak dari. Kalau 100 orang belum gitu. Enggak ya kamu wah. 100 orang dari sini. Ya kalau para petani kan 100 orang jangan di sini. 100 orang mau bikin gedung nanti. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara sekalian, pada malam ini kita akan mengkaji materi tentang Al-Quran sebagai satu visi ya, Al-Quran sebagai satu visi. Ini kelanjutan dari kajian kita sebelumnya, bahwa kita sudah mengkaji serba sedikit tentang kerangka dinul Islam ya. Jadi kerangka dinul Islam itu kita tinjau pertama melalui hadis Jibril, kemudian melalui Piagam Madinah, dan kemudian terakhir itu melalui khutbah wada ya. Intinya adalah bahwa hadis Jibril itu bicara tentang apa itu, intinya adalah tentang Islam itu diajarkan untuk apa gitu. Jadi intinya Islam itu diajarkan apa? Yang pertama untuk menghilangkan diskriminasi kelas dan diskriminasi gender. Yang kedua adalah untuk mengentaskan kemiskinan ya. Dan kebodohan. Kemiskinan apa? Dan kebodohan. Ya otomatis ya. Jadi kalau orang sudah tidak miskin kan udah pasti bisa jadi pintar karena dia bisa sekolah misalnya. Kalau nggak miskin, kalau miskin kan kalau aja susah gitu kan. Bahkan katanya orang miskin jangankan sekolah, sakit aja nggak boleh. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, Islam itu adalah sebuah risalah, sebuah misi untuk mengentaskan. Yang pertama itu untuk menghilangkan diskriminasi kelas dan diskriminasi gender. Yang kedua itu untuk menghilangkan apa itu? Mengentaskan kemiskinan ya. Dan kemiskinan yang dimaksud itu adalah kemiskinan struktural ya. Bukan kemiskinan objektif. Jadi yang saya maksud kemiskinan objektif itu adalah orang miskin misalnya karena dia begitu lahir dia cacat, dia lumpuh, dia buta, tuli dan sebagainya gitu kan. Atau ya, orang tua yang memang sudah tidak punya tidak ada yang bisa diharapkan lagi ya untuk membantu dia. Nah inilah yang di dalam bahasa undang-undang itu ya, orang-orang seperti itu yang miskin objektif itu dipelihara oleh negara gitu kan. Termasuk ya anak-anak jalanan itu misalnya kan. Nah itu yang dipelihara oleh negara. Tapi dipelihara bukan untuk bukan dibiarkan gitu. Dipelihara itu kan bisa diartikan dibiarkan kan. Orang yang sudah gelandangan miskin di jalanan gitu kan, ya dipelihara oleh negara, dia dipelihara itu dibiarkan gitu. Jadi biar miskin terus. Ya bukan itu ya. Jadi jelas ya misi Islam itu sudah katakan kemarin mirip dengan misi sosialis ya. Tapi saya katakan kemarin bahwa sosialisme itu ada kemungkinan merupakan konsep curian gitu ya. Konsep curian dari mana? Ya dari Islam gitu kan. Dari ajaran Allah gitu kan. Kalaupun bukan dari Islam yang dibawa oleh Muhammad, ya Islam yang dibawa oleh para rasul sebelum Muhammad, mulai dari Isa sampai ke belakang gitu kan, sampai Adam gitu. Namanya itu tidak meresap dalam pikiran manusia gitu kan. Dari abad ke abad tidak tertinggal gitu. Dan yang tertinggal itu kan otomatis tidak utuh kan. Kalau dalam Quran itu istilahnya apa itu kubdatan min asari rasul. Jadi percikan atau pecahan atau apalah yang merupakan peninggalan para rasul gitu kan. Nah peninggalan para rasul itu kan seolah-olah menjadi ide si Anu, katakanlah menjadi idenya Plato, menjadi idenya Aristoteles, menjadi idenya siapa lah gitu kan. Menjadi dokter Anu, idenya dokter Anu, profesor Anu gitu kan. Nah itu yang kemudian dikembangkan menjadi seolah-olah itu ide yang diciptakan oleh mereka. Nah, kemarin itu kan ada pertanyaan dari Mumu gitu kan. Kalau mereka mencuri kenapa tidak utuh gitu kan? Iya. Kan saya kasih analogi, kalau pencuri utuh, misalnya pencuri masuk rumah, ya harus angkut dengan rumahnya gitu kan. Ya, jadi kalau di Nur Islam itu ajaran Allah itu dicuri semua kan berarti dia benar gitu kan? Ya kan? Kalau diambil semua berarti benar. Nah, tidak benar itu karena diambil sebagian. Nah, yang diambil sebagian inilah kemudian oleh mereka itu kalau di dalam surat Al-Baqarah itu disindir dengan kalimat la talbisul haqqa bil batil. Wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk antara hak dengan batil, antara yang benar dengan yang salah itu jangan campur gitu kan. Dan kamu padahal menyadari gitu kan, wa antum ta'lamun, dan mencampur aduk yang benar dengan yang salah itu kamu lakukan secara sadar gitu kan. Berarti itu adalah pilihan gitu kan. Jadi kalau misalnya pencampuran baik dan buruk hak dan batil itu adalah berakibat neraka, berarti neraka itu kan pilihan. Bukan Allah yang masukkan mereka neraka gitu kan, tapi mereka lah ya. Nah ini kalau bicara murka Allah, kalau misalnya neraka itu
murka Allah ya. Murka Allah itu kita pilih sebetulnya. Jadi Allah itu sudah melahirkan satu konsep, ya, satu konsep yang itu dicap katakanlah itu murka Allah gitu kan. Ini ridha Allah. Di dalam Islam itu ridha Allah, ya yang selain itu adalah murka Allah. Lalu kita memilih murka Allah. Jadi bukan kita memilih lalu Allah murka gitu. Murka Allah sudah ada. Lalu manusia memilihnya gitu. Nah, itu konsekuensinya ya. ya. Artinya setiap konsep, setiap pilihan itu tidak bisa dilepas dari konsekuensinya. Dari setiap sebab itu tidak bisa dipisahkan dari akibat. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji terutama fokus kita itu pada judul Quran sebagai satu visi ya. Jadi Quran tidak anggap sebagai satu visi. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah visi. Kalau Al-Quran tidak anggap sebuah visi, kalau Al-Quran tidak anggap sebuah visi, vision gitu ya. Apa visi? Bahasa Indonesia visi itu apa? Langkah untuk mencapai tujuan. Ya secara harfiah visi itu pandangan. Ya, pandangan. Pandangan tentang apa? Ya pandangan tentang kehidupan. Jadi visi itu sama dengan apa? Sebenarnya visi itu sama dengan, kalau mau digunakan istilah kebudayaan, itu sama dengan world view. Jadi visi itu sama dengan world view. Walaupun nanti ada pengertian visi yang lebih spesifik lagi tuh ya. Tapi sekarang gimana kita pahami bahwa visi itu ada sama dengan world view. Ide bisa nggak ide? Apa? Ideal. Ya secara umum ide. Secara umum adalah ide. Tapi secara khusus, istilah dalam konteks budaya misalnya kan, apa vision itu pada dasarnya sama dengan world view. Apa world view? Pandangan tentang dunia. Artinya semua manusia itu punya world view gitu ya, punya pandangan tertentu tentang dunia ini, tentang kehidupan ini. Nah, Al-Quran juga sebetulnya predikatnya adalah sebuah world view, sebuah vision, yang vision ini melahirkan apa? Opini gitu. Opini. Apa bahasa kitanya? Pendapat. Ya pandangan tadi itu, pandangan pendapat gitu kan, pendapat khusus, pandangan yang khusus. Nah, Al-Quran sebagai sebuah visi kehidupan ini abstrak sifatnya, ya. Jadi vision ini sesuatu yang sifatnya apa? Abstrak. Abstrak, ya. Termasuk katakan opini misalnya. Kalau kita opini kan abstrak sifatnya, abstrak. Dia pakai ejaan Indonesia ya. Abstrak itu apa sih? Kalau istilah Qurannya abstrak itu gaib. Gaib. Istilah Qurannya abstrak itu gaibun. Kalau pakai alif lam al-gaibu gitu. Nah, makanya kalau kita memahami Quran sebuah visi itu sama dengan world view, sama dengan opini yang itu sifatnya abstrak, bahasa Qurannya gaib, maka yu'minuna bil gaib itu apa mau diartikan percaya kepada makhluk gaib? Pada hal-hal yang gaib. Bisa itu, gitu kan? Bisa begitu, bisa juga tidak, gitu kan? Jadi selagi kemungkinan itu terbuka, kita tidak usah menutup, gitu kan? Jadi kalau misalnya selama ini yu'minuna bil gaib itu beriman kepada yang gaib-gaib, gitu kan? Mulai dari Allah, malaikat, neraka, surga, gitu kan? Makhluk gaib termasuk jin dan malaikat, gitu kan? Nah, apa enggak bisa kita pahami al-gaib itu sesuatu yang abstrak, yang sifatnya teoritis, ya, alias merupakan sebuah opini, sebuah visi atau sebuah world view, sebuah pandangan dunia gitu. Artinya apapun yang sebetulnya kita ucapkan melalui yang kita pikirkan, kita ucapkan melalui bahasa lisan gitu ya, itu menjadi wacana, itu kan sifatnya masih apa? Abstrak. Masih abstrak. Jadi memahami sesuatu yang abstrak yang begitu jangan hanya malaikat, jin, setan, kuntilanak gitu kan, Allah yang tertinggi misalnya kan, ya itu termasuk itu gitu kan. Tapi kenapa kita mengabaikannya satu gitu kan? Nah ini kalau pakai bahasa yang lebih umum lagi, ini apa sih sebetulnya? Kalau kita pakai bahasa yang lebih umum lagi, ini ilmu sebetulnya apa? Sebuah ilmu. Apa sih ilmu sederhananya? Sesuatu yang masuk ke dalam otak kita gitu. Informasi apapun yang masuk ke otak kita itu kan akhirnya menjadi pengetahuan kita. Nah, pengetahuan kita itu pada konteks tertentu bisa disebut sebagai visi, bisa disebut worldview, bisa disebut opini, dan itu sifatnya semua adalah abstrak alias gaib. Nah inilah jadi awal kita
memahami Quran itu, mari kita pahami bahwa Quran itu sebuah visi, sebuah view, sebuah opini, gitu kan? Nah, opini siapa gitu? Nanti pertanyaannya kan, opini siapa gitu? Siapa yang punya opini yang berupa Quran ini gitu? Siapa? Ya, apa jawaban cepatnya ya? Kita tahu gitu kan? Allah gitu. Gitu ya. Nah, kalau ini sebuah visi itu sesuatu yang abstrak, bagaimana bisa konkretnya? Gitu kan? Abstrak itu kan kebalikannya apa? Konkret. Konkret. Gaib itu kebalikannya apa? Gaib bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau nyata bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Harusnya pakai bahasa Quran lagi dong. Gaib kebalikannya apa? Goib bahasa itu. Ya, gaib itu kebalikannya Apa itu? syahadah. Ada. Syahadah. Ya. Kebalikan dari gaib itu adalah syahadah. Coba kita memahami syahadah sekarang ini apa? Saksi. Ngucap. Bersaksi. Saksi. Itu dalam konteks apa? Kalau kita memahami bersahadat atau syahadat itu sebuah kesaksian, itu dalam konteks apa? Dalam konteks kita bicara organisasi. Dalam konteks kita bicara Islam sebagai organisasi. Tapi dalam konteks kita bicara gagasan, opini atau gagasan itu sifatnya abstrak, sifatnya gaib. Kebalikan dari gaib itu adalah syahadat. Kalau itu syahadat artinya apa? Konkret. Ini gaib, ini syahadat, ini abstrak, ini Konkret. konkret. Jadi syahadat itu adalah kebalikan dari gaib. Kalau gaib abstrak, syahadat konkret. Nyata gitu kan. Bahasa Indonesia nyata. Atau terbukti. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini awal dari pembicaraan untuk menampilkan Quran itu sebagai sebuah ilmu. Quran sebagai sebuah ilmu. Quran itu sebagai sebuah ilmu. Ilmu itu kan kumpulan dari informasi, kumpulan dari gagasan-gagasan, wacana-wacana gitu kan. Pada akhirnya membulat menjadi ilmu. Nah ini nanti kita akan meningkat pada sabda Rasulullah bahwa al ilmu itu imamul amal, ya. Wal amalu tabi'u. Ilmu itu adalah imam, adalah pemandu, adalah pengarah bagi apa? Bagi amal. Apa amal? Tindakan. Dan amal atau tindakan itu adalah pengikutnya, pengikut ilmu. Ya. Nah, jadi sekarang sudah terbuka bagi kita bahwa kalau Quran itu sebuah ilmu, pengikutnya siapa? Yang menindakinya siapa? Yang menindaklanjutinya siapa? Kalau ilmu itu Quran itu sesuatu yang gaib, yang membuktikannya siapa? Yang menyatakannya siapa? Yang mengkonkretkannya siapa? Orang beriman. Mukmin. Nah, manusianya gitu kan, yang mau hidup dengan itu. Oke ya, jadi bisa dipahami, saya ulangi. Kita pertama ingin menyatakan, ingin menggambarkan bahwa Quran itu sebuah visi. Visi kita pahami secara luas. Bisa berarti worldview, bisa berarti opini, dan itu bersifat abstrak. Kalau kita mengacu pada peristilaan Quran, abstrak itu gaib. Dan gaib itu kebalikan dari syahadat. Jadi bersyahadat itu bukan hanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya itu. Kalau itu konteksnya nanti organisasi, itu akan kita bahas setelah ini ya. Jadi sekarang kita bicara Quran sebagai sebuah visi, sebuah konsep, sebuah ilmu, itu sifatnya abstrak. Dan Quran ini bertujuan untuk menjadi, supaya diajarkan supaya menjadi konkret. Nah, untuk menjadi konkret itu harus ada apa? Harus ada apa? Ada ilmu itu harus bisa menjadi konkret kalau ada apa? Amal. Amal dilakukan oleh siapa? Ada pendukung. Manusia. Nah, jadi sebuah gagasan, sebuah visi ini yang sifatnya abstrak baru menjadi konkret bila ada manusia, gitu kan? Karena Quran itu diajarkan kepada manusia. Jadi kalau gitu manusia itu adalah pewujud pelaksana dari sebuah visi atau dari Quran. Dengan kata lain, pelaksana sebuah visi atau sebuah ilmu itu dalam bahasa lainnya adalah apa? Pelaku, lakon. Lakon apa lakon? Laku. Lakon bukan lakon bahasa Jawa, kalau laku bahasa Indonesia kan. Lakon. Kalau bahasa Inggrisnya apa?
Bahasa Indonesia lah yang lainnya selain pelaku bahasa Indonesia yang lainnya apa? Aktor mungkin ya. Aktor bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia lain yang lain apa? Pelaku sama dengan apa? Mendukung. Tokoh. Oh, tokoh ya. Mendukung boleh juga. Kalau kita mengacu pada bahasa Inggris adalah apa tadi? Aktor. Aktor atau aktris ya. Kalau cewek. Berarti kalau gitu misalnya Quran ini pelakunya adalah mukmin, berarti mukmin itu apa kalau gitu? Aktor. Mukmin itu aktor, mukmin itu tokoh. Oh, ini kayak film aja gitu. Ya bukan hanya film dong. Bukan hanya film gitu. Belum nyata. Nah, kan hanya film ini. Karena hidup ini kan panggung sandiwara kan ya. Iya. Hidup ini panggung sandiwara. Ada aktornya nggak sandiwara? Ada. Jadi kita bisa memahami bahwa ketika Allah mengajarkan ilmu, Teh dia Pak. Boleh. Teh manis. Kopi. ketika Allah mengajarkan ilmu yang bernama Quran ini sifatnya abstrak, sebagai sebuah gagasan, sebuah visi gitu. Nah ini Quran ini hanya bisa berjalan, bisa menjadi nyata bila ada pelaku. Nah kalau kita mengacu pada Quran, pelaku atau tokoh atau aktor ini istilahnya fa'ilun. Fa'il. Jadi pelaku dari sebuah ilmu itu adalah fa'il. Pelaku dari sebuah ilmu itu adalah fa'il. Jadi fa'il Quran itu namanya bisa mukmin, ya. Fa'il Quran itu namanya istilahnya itu bisa mukmin, bisa Muslim. mukminun, bisa muslimun, apa lagi? Mutakin. Muslimun, bisa muhsinun, Muhsinun. Muhsinin. bisa muhsin, apa lagi? Mutakun, banyak. Mutakin, ya mutakun. Jadi kalau tunggalnya mutakun, nanti banyaknya jamaknya mutakun. Nanti kalau itu menjadi objek menjadi mutaki. Itu nanti kalau kita belajar bahasa tuh supaya kita tahu gitu kan. Kenapa beristilah-istilah ada mutakin, ada mutakun gitu kan? Iya. Ada mukminin, ada mukminun, ada muslimin, ada muslimun. Gitu. Nah itu nanti kita belajar bahas. Ada muslimat. Ada muslimin, ada muslimat gitu kan. Benar. Nah, Biar nggak dibohongin, Pak. apa? Biar nggak dibohongin. Ya biar kita cermat gitu kan. Jangan asal ngomong. Coba kalau kita ditanya sekarang, muslimun dengan muslimin bedanya apa? Nggak tahu kan? Muslimun jamak, mukminin objek. Muslimun bisa jamak, muslimin bisa jamak juga. Tapi posisinya jadi objek. Coba kalau kita baca muslimun itu tunggal, tapi kalau muslimun Nah, itu jamak. jamak. Kalau kita muslimin tunggal, muslimin. Nanti ada musliman, ada muslimain. Nah, itu benar. Musliman ada Pak? Ada loh. Ada. Musliman. Ada musliman, ada musliman, Oh. kayak kayak dinun jadi dinan misalnya. Dinun, dinan, dinin, apa? Seperti itu. Ada mujahidun, ada mujahidin misalnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu nanti pelajaran sorab kita yang menjawab. Iya. Oh ya kalau nggak belajar sorab, kenapa kata aku? Nah, kembali ya, Quran sebagai sebuah ilmu itu bisa menjadi syahadah. Coba ya, perhatikan ya. Kita mau memahami syahadah itu kita lepas dari pemahaman yang lama ya. Oke lah, memang syahadah itu bisa berarti saksi, gitu kan? Bisa jadi kesaksian, tapi bisa berarti pembuktian. Bisa juga syahadah itu adalah konkretisasi dari sebuah konsep, sebuah ilmu. Sebuah ilmu itu bisa menjadi syahadah bila ada fa'il. Apa fa'il? Pelaku, tokoh, aktor, lakon, apalah. Bahasa Indonesianya atau pakai bahasa daerah silakan aja. Pembela itu siapa ya? Pembela, pejuang, Juang. mujahid, banyak istilah. Jadi kita dalam dalam peristilahan jangan takut gitu kan. Yang takut dalam peristilahan itu artinya kita tahu satu istilah, kita ngotot aja dengan itu gitu kan. Seolah-olah hanya itu, padahal peristilahan itu banyak gitu kan. Nah, jadi saya ulangi, Quran itu ada sebuah visi, sebuah opini yang sifatnya abstrak, bisa disebut sebagai ilmu, dan itu hanya bisa diwujudkan menjadi nyata bila ada Pelaku pelaku. atau fa'ilun.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah pelaku itu bertindak di mana? Berdasarkan konsep Di mana kok bertindak? di dunia, Perhatikan, pelaku itu bertindak di mana? Di di dunia. bumi. Di dunia. Iya. Berarti si pelaku ini membutuhkan apa? Untuk Pelaku ini membutuhkan apa? Tahu? ruang. Tempat. Iya, ruang atau Tempat. Ruang. tempat. Memerlukan TKP. Tempat kejadian perkara ini istilah militer ya, istilah polisi ya. TKP atau istilahnya Parto ya. Dalam apa? Apa itu? Apa yang OPJ. OPJ apa? Opera Van Java yang sekarang udah bangkrut ya. Nggak ada surat. Nah, di samping membutuhkan ruang dan waktu atau TKP, butuh apa lagi? Ruang butuh Dukungan. Di samping ruang, apa lagi yang dibutuhkan? waktu zaman. Waktu. Sebab dikasih ruang kalau nggak ada waktu, Mumu dikasih tempat, dikasih duit macam-macam, kalau dia nggak punya waktu gimana? Sia-sia. Nggak bisa kan? Nggak beri. Nah, ini kalau kita mengacu pada istilah sorab, ini waktu itu adalah makan, Tempat makan. makanun, kalau apa waktu ini adalah zaman. Makanya dalam ilmu sorab itu zaman dan makan itu tidak bisa dipisah dan bentuknya sama. Isi makan, isi Iya, zaman itu bentuknya sama. Kenapa? Karena waktu dan tempat itu tidak bisa dipisah. Jadi ada ilmu, ada gagasan, ada konsep, gitu. Apalagi namanya ide misalnya, ada ide, apa namanya? Visi. Nah itu hanya bisa diwujudkan bila ada pelaku. Dan pelaku ini baru bisa berbuat bila ada ruang dan waktu. Ya waktu dengan arti kesempatan gitu kan. Peluang. Apalagi? Kalau sudah ada pelaku, ada ruang, ada waktu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu apa? Ruang, waktu, Yang apa? dana. Ya si pelaku ini ngapain? Tindakan, bertindak. Bertindak. Yang diperlukan setelah ada semuanya kan tindakan. Ada ruang, ada waktu, ada pelaku, bengong. Jadi apa? Ya, jadi apa? Mau bikin kue tuh kan? Kue bahannya udah terkumpul, waktu udah dikasih, tempat ada, pelakunya ngapain? Kalau dia bengong, jadi nggak? Nggak jadi. Jadi pelakunya harus bertindak, melakukan tindakan. Nah, tindakannya ini bagaimana? Apa kalau bikin kue itu langsung jadi? Proses. Apa? Proses, Pak. Nah, pelaku ini harus melakukan tindakan berdasar proses. Prosedur gitu ya. Benar. Pertama itu harus ikut prosedur. Harus ikut prosedur. Ya, bikin kue pakai prosedur nggak? Pakai. Kalau nggak pakai prosedur bisa jadi nggak? Enggak. Jadi Cuman kan, kayak jadi sampah jadi. Misalnya ngasal aja gitu kan. Pokoknya gua pengen bikin kue bahan terkumpul, aduk, goreng, Iya. bakar. Bisa jadi ya. Nanti bisa jadinya apa? Jadi nggak enak. Nanti kalau misalnya ngasal begitu, kuenya bisa dinamain apa? Kue ngasal gitu. Kue ngasal. Kue cak adul. Tapi kalau misalnya kita bikin apa? Kue bolu, atau kue apa gitu? Kue lapis legit apa lapis enggak legit. Jadi harus ada prosedur ya. Apa prosedurnya apa coba? Prosedur. Setelah prosedur setelah ada prosedur lalu ngapain? Setelah ada prosedur kita Proses. karena prosedur juga nggak bisa dilakukan tadi itu ya secara segera misalnya kan secara asal-asalan secara cepat. Nah jadi kalau prosedur itu diibaratkan rel kereta, katakan ini rel kereta misalnya kan, rel kereta apa tangga nih? Ini saya lagi gambar rel kereta ya. Cross rating itu. Nah ini bergeraknya roda kereta di atas rel inilah yang namanya proses. Ini rel kereta, ini rel kereta, ini rodanya kereta. Yang gampang kan gambar rodanya depan. Gambar keretanya susah. Yang penting bulat aja. Iya. Jadi prosedur itu ibarat rel kereta, proses itu ibarat bergeraknya
roda kereta di atas rel. Jadi kalau gitu kelihatan ya? Kelihatan. Sekarang ini kan saya ingin menjawab misalnya katakanlah kalau kemarin Ada itu itu. kalau minggu kemarin itu saya uraikan bahwa dinul Islam itu terwujud dengan pembuktian hilangnya diskriminasi kelas, diskriminasi gender, hilangnya kemiskinan. Itu kan ada prosedurnya untuk menghilangkan itu semua gitu ya. Terus setelah ada prosedur kan ada proses. Nah, yang perlu diperhatikan ini prosedur ini di dalam istilah Quran, prosedur ini sama dengan sunnah. Prosedur ini sama dengan sunnah. Sunnatun ya, sunnatun. Prosedur itu sunnah. Secara harfiah sunnah itu jalan. Makanya saya gambarkan kayak gini kan, karena kan sunnah itu secara harfiah jalan. Iya. Jalan tersentuh gitu kan, bukan jalan yang ngasal. Apa jalan ngasal ya? Kalau kita misalnya menembus hutan gitu kan ngasal tuh karena jalannya belum ada kan. Tapi kalau sudah ada jalannya, kan kita ikut jalannya. Jadi bisa dipahami ya. Untuk mewujudnya Quran sebagai satu konsep itu, sebagai satu visi, kan sebuah visi itu kata orang harus dibikin jadi program ya. Sebuah visi bisa terwujud kalau dibuat menjadi program, dibuat menjadi program gitu ya. Dijabarkan ya. Nah, dijabarkan jadi program gitu. Kalau apa istilahnya itu, istilah lainnya di breakdown gitu. Iya. Nah, jadi bila Quran itu sebuah visi, maka nanti programnya itu, saya katakan kemarin programnya itu adalah dinul Islam. Jadi dinul Islam itu program sebetulnya. Kalau kita pahami Islam secara ilmiah ya, dinul Islam itu sebuah program. Sebuah program yang merupakan breakdown dari Quran sebagai sebuah visi. Mission. Jadi Quran sudah dijelmakan jadi program yang bernama Dinul Islam. Dinul Islam itu adalah sebuah organisasi. Organisasi itu adalah kumpulan dari orang. Yang lain organisasi itu adalah jamaah, gitu kan? Nah, jamaah ini terdiri dari orang-orang yang merupakan fa'il. Gitu. Nah, para fa'il ini juga kalau tadi untuk bisa menjalankan proses dan proses ini para fa'il ini harus merupakan para mujahid. Jadi mereka harus berjihad. Mereka harus berjihad. Jihad itu apa? Kata orang berjihad itu bersungguh-sungguh. Serius. Serius ngapain? Ya serius menjalankan visi dan misi itu gitu kan. Menempuh prosedurnya, prosesnya. Jadi kalau gitu, jihad itu apa? Anda bersungguh-sungguh pertama memahami Al-Quran sebagai sebuah visi, sebagai sebuah ilmu, gitu kan? Yang itu sifatnya, itu bisa menjadi opini Anda untuk memerangi kehidupan ini, dan itu sifatnya abstrak, gitu kan? Kemudian Anda menjelmakan itu menjadi syahadah, menjadi konkret, karena Anda ada berbagai pelakunya. Yang Anda bertindak itu, melakukannya bertindak itu di satu ruang tertentu pada waktu tertentu. Coba pertanyaan berikutnya adalah, apakah dunia ini adalah tempat Islam semua? Ya? Apa seluruh dunia ini merupakan tempat Islam? Bisa nggak dari tempat tegaknya Islam? Bisa. Bisa. Tapi kenyataannya ketika Nabi Muhammad menegakkan Madinah, di mana itu? Di seluruh dunia? Enggak, hanya di secuil dunia saja. Itu pun di Hijaz gitu kan. Jadi, ini kalau bicara penegakan dinul Islam itu jangan bermimpi untuk seluruh dunia dulu. Bahkan kalau mengingat kata-kata Rasulullah, ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri gitu kan. Nah, mulai dari diri sendiri, ingat, mulailah dari diri sendiri. Ingat, kata mulai itu ada kelanjutannya nggak? Ada. Kata mulai itu mengacu pada proses. Bukan mulailah dari diri sendiri, terus nggak ngajak siapa-siapa. Cuma nggak berproses dong. Saya ngaji, pokoknya diri saya di sendiri aja dulu deh. Misalnya iman gitu kan, pengantin baru, haji, diri sendiri aja dulu deh, istri mah nggak diajak. Berarti dia memulai terus diam gitu. Ya nggak? Kalau memulai itu bergerak, mulai dari diri sendiri bergerak ke kiri kanan gitu. Ada istri aja, ada anak, apalagi gitu kan. Tetangga dia aja. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad mengatakan ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri, lalu dia tidak ngajak orang lain, dia bisa sampai ke Islam ke sini? Enggak.
Nah, mulai dari diri Muhammad itulah menular pada Khadijah istrinya, kepada Ali saudara sepupunya, kepada Zaid bin Harisah itu pembantunya di rumah gitu kan, kepada Abu Bakar teman karibnya gitu kan, terus kepada Umar, kepada Utsman, kepada seterusnya gitu. Mulai dari diri sendiri, bukan mandek. Artinya ketika kita menyimak, memperhatikan kata-kata Rasulullah, mulailah dari diri sendiri. Ini maksudnya apa? Jangan nuntut orang. Bukan jangan ngajak ya. Jangan menuntut orang lain. Lu duluan deh. Gua mau ngaji tapi lu duluan deh. Nanti hasilnya apa? Kalau lu hasilnya ngaji itu bisa jadi kaya, gua mau ikut gitu kan. Kalau ngaji tambah miskin enggak deh. Bukan begitu. Mulai dari diri sendiri itu dalam rangka menjadi apa? Menjadi pelaku jihad. Jihad. Jadi kalau ngomong jihad bersungguh-sungguh dalam hal menegakkan Quran itu mulai dari diri sendiri. Bukan mandek, mulai dari sini diri sendiri sebagai starting point. Ya, diri sendiri sebagai starting point. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk katakanlah piramida terbalik, diri sendiri itu ibarat inti. Nah, ini diri sendiri misalkan, ini diri kita. Ini nanti menyebar dari 1 jadi 3 jadi 9 dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya menjadi besar. Ibda di nafsi. Bisa nggak jadi kayak gini kalau ininya ada titik? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu ya. Apa intinya? Quran sebagai sebuah visi, sebuah gagasan, sebuah opini atau apapun itu baru bisa terwujud kalau ada pelakunya. Si pelaku baru bisa berbuat kalau dia punya diberi tempat, diberi ruang dan waktu. Dan ketika dia mendapatkan ruang dan waktu, tempat dan kesempatan, dana nggak usah disebut ya. Kalau kita ngomong kesempatan itu pasti dananya ada gitu. Nah itu tindakan kita itu harus prosedural, harus mengikuti sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasul. Contoh Rasul. Nah itu berproses gitu. Nah kalau kita mengabaikan itu, maka Islam bisa terwujud nggak? Kalau sekarang orang berislam mulai dari apa? Mulai dari syahadat apa enggak? Syahadat. Katanya rukun Islam ada 5 kan? Mulainya dari mana? Dari syahadat. Sekarang saya tanya, Latif, pernah nggak mengucapkan syahadat? Sering. Kalau sering ini maksudnya apa? Kan bersyahadat itu dalam rangka dalam rangka masuk Islam gitu ya. Kalau bersyahadatnya sering apa artinya? Tapi sering keluar masuk kan? Keluar masuk berarti. Maksud saya ketika Latif lahir sebagai bayi gitu kan, terus pada usia tertentu pernah nggak di syahadat itu? Pernah nggak? Di rumah, misalnya di rumah adakan upacara khusus untuk mensyahadatkan Latif, pernah nggak? Nggak kan? Mau pernah ngalamin nggak? Belum. Di mana? Belum pernah. Ari? Apalagi ya? Saya juga. Berarti ketika karena kenyataan itu membuktikan bahwa kita memang berislam tidak prosedural. Nah, kalau orang tidak masuk Islam, kita syahadatin gitu. Loh, kita sendiri kok nggak pernah. Dia kan baru. Lah kita emang kalau yang lama gimana? Nah, nanti ini akan kita bahas. Sebetulnya sudah saya bahas di dalam video-video di YouTube, sudah saya bahas gitu. Tapi nanti kita akan ulang lagi. Bagaimana pentingnya posisi syahadat itu ya? Dalam konteks apa? Supaya kita ini menjadi apa? Menjadi katakanlah mukmin atau apapun ya, mukmin muslim yang prosedural ya. Ini semua menjadi mukmin, muslim, muhsin, mujahid yang prosedural. Supaya apa? Supaya kita menjadi fa'il yang betul-betul fa'il gitu kan. Bukan asal ngaku-ngaku. Ini kan banyak yang ngaku-ngaku kan. Dan Islam bisa keturunan gitu kan. Bisa keturunan lalu dimasuk usia tertentu datang ke kelurahan bikin KTP gitu kan. Ada ruang untuk mengisi agama gitu kan. Agama apa? Islam. Kok bisa ngaku gitu? Ya habis bapak saya Islam, ibu saya Islam, gimana gitu? Terus kalau ibu anda Kristen, bapak anda Kristen, kira-kira anda jadi apa sekarang? Kristen. Jadi Kristen. Jadi kalau gitu apa? Islam paksa.
Islam karena di peta kompli, karena kita dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam. Padahal Nabi Muhammad bagaimana? Bapaknya Islam enggak? Ibunya Islam enggak? Enggak gitu kan, Islamnya dia apain dia Islam? Dimulai dengan menerima wahyu. Nah, kita berislam menerima wahyu enggak? Wahyunya ada enggak? Ada. Udah dikasih ke kita enggak? Udah dikasih kok belum enggak diterima? Ayo. Iya. Jadi sekarang ini Quran dihidangkan ke kita enggak? Enggak. Terima enggak? Belum. Kenapa? Ada hijab masih Pak. Tablok. Suka baca Quran enggak? Suka baca Quran enggak? Suka. Suka. Baca Quran itu ketika kita buka halaman demi halaman, berarti kita ibarat membuka pintu kan? Buka pintu. Tapi ketika kita membacanya itu tidak mengerti, berarti kita berhadapan dengan pintu yang lain. Ya kan? Kalau cuma untuk membaca, kita belajar huruf gitu kan, membunyikan, bisa gitu kan? Berarti satu pintu terbuka gitu kan? Pas memasuki arti gitu ya, wah nggak bisa, berarti ada pintu yang lain. Nah ini mau dibuka nggak? Harus. Tapi kebanyakan orang masa bodoh kan? Yang penting saya sudah baca Quran tiap malam Jumat misalnya kan, walaupun yang dibaca cuma surat Yasin misalnya. Yang penting saya sudah baca Quran dengan tajwid yang bagus gitu kan, dengan suara yang merdu gitu kan, dengan lagu yang macam-macam, dari qiraat 7 misalnya pilih salah satu gitu kan, atau sekaligus qiraat 7 kita baca gitu kan. Satu ayat dibaca dengan qiraat 7 lagu gitu kan. Wah, udah keren gitu. Tapi giliran ditanya makna, apa makna yang ayat-ayat yang Anda baca dengan berbagai lagu itu? Nah, di situ baru mantap, mentok gitu kan. Pintu pertama sekedar membunyikan sudah terbuka, tapi pintu makna belum terbuka. Udah gitu kita sudah GR mengaku muslim. Kalau dikatain kafir marah. Bahkan ada semboyan di kalangan tertentu. Biar gua mabuk yang penting Islam ya. Iya enggak? Iya. Lu maki Islam gua bacok. Ngerti Islam enggak? Pokoknya yang penting gua Islam. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ya. Saya kira untuk malam ini nggak perlu panjang-panjang. Jadi apa tadi intinya bahwa Al-Quran itu ada sebuah visi dan dinul Islam itu sebuah program. Sebuah visi atau sebuah program gitu. Untuk apa? Ya untuk dijelmakan menjadi kenyataan hidup yang kemarin itu saya kira pada Rabu kemarin itu saya kira untuk bisa menghilangkan diskriminasi kelas dan gender, menghilangkan kemiskinan struktural gitu. Nah itu. Dan itu yang paling menentukan itu adalah failnya ya. Yang paling menentukan itu adalah failnya. Nah, kalau si failnya itu tidak serius, dia tidak mau berjihad bersungguh-sungguh ya. Memang kalau kita selama ini mau jihad itu kan perang ya. Perang kayak di Palestina, di Irak, di mana gitu kan. Kayak dilakukan ISIS atau lawan ISIS itu kan mereka sama-sama melakukan berjihad kan. Ya kan? Ya itu perang. Memang gitu kan, itu bisa disebut jihad, tetapi itu sebagian. Nanti kita akan pahami lebih lanjut bahwa jihad yang demikian itu nilainya kecil dibandingkan jihad yang katakanlah sekarang jihad menuntut ilmu gitu kan. Cuma dikira gampang jihad menuntut ilmu. Apalagi jihad ngajak istri ngaji, anak ngaji. Itu paling berat Pak. Ya sulit kan? Bisa dipaksa pakai pedang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa di meriam nggak? Bisa di nuklir nggak? Itu mah bukan ngajak benar malah ngancurin. Nah ini, jadi jangan dipahami. Jadi jihad itu kalau hanya menghancurkan itu bohong gitu. Jihad itu harus membangun. Nah kalau jihad membangun berarti apa? Jihad yang membangun itu adalah jihad menegakkan ilmu. Apalagi ilmunya Quran. Ya kalau bilang ilmu kan ilmu Quran atau enggak gitu kan. Kalau ditegakkan kan bisa membangun. Walaupun bangunannya nanti jadi bangunan apa gitu kan. Misalnya ketika kita membuat sebuah gedung gitu kan, gedung ini kemudian sudah jadi, apakah menjadi rumah pelacuran atau menjadi masjid itu kan tergantung kita. Tapi intinya bangunan itu jadi, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada jihad. Apa? Tidak ada kesungguhan yang membangun. Nah sekarang kita mau membangun apa? Membangun Quran gitu. Siap nggak menjadi mujahid? Siap nggak? Nah, itu. Jadi saya kira untuk malam ini segitu aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang bertanya silakan.
Emang Ya, ya. nggak ada kopinya Itu Pak, apa kan Cocok. tindakan Nggak ada. kita itu Tapi harus Mas ini prosedural, Ya. harus Ah, ya dampak gampangnya orang kan. Oh, ponakan. Bukan kata gampangannya, yang nggak ngerti mah nggak gampang. Apa? Ya. Apa? Harus sunnah ya. Hmm. Apa namanya? Tadi itu baru kita ke proses ya. prosedur. Iya, pertama sunnah itu prosedur, Baru kemudian kita proses. mengambil start point untuk melangkah lah katakanlah ya. Ya. Gitu. Apa ada hal lain misalnya Apa? di dalam sunnah itu termasuk apa ya, cara kerjanya atau apa ya, atau Ya, sunnah itu sebagai sebuah prosedur itu lengkap. Cara kerja. Jadi itu merupakan gambaran umum, gambaran menyeluruh gitu kan, ya, tentang tindakan yang harus dilakukan oleh para calon mujahid itu. Ada visi, pasti ada misi, Pak ya. Iya. Lanjut apa lagi? Jadi sunnah itu utuh ya. Jadi kalau kita memahami sunnah, apalagi sunnah Rasul, sunnatul Rasul, katakan Rasulnya Muhammad misalnya kan, walaupun Rasul itu banyak, tapi kan konteks Quran Muhammad ya. Sunnah Rasul ini lengkap, merupakan apa? Prosedur yang lengkap untuk mewujudkan Quran menjadi nyata. Nah, kalau kita bicara sunnah Rasul kan selama ini orang memahami sunnah Rasul itu adalah perilaku Muhammad saja. Padahal bisa kan Nabi Muhammad menegakkan Quran sendirian? Gak bisa. Muhammad itu ngajak istrinya, ngajak saudara sepupunya, ngajak temannya, akhirnya mengajak jamaahnya. Jadi sunnah Rasul itu sebetulnya meliputi jamaah. Sunnah Rasul itu ya harus menjelma dalam sebuah jamaah. Jamaah kan berarti orang banyak. Nah, di dalam sunnah Rasul ini sebuah gambaran tentang bagaimana langkah-langkah penegakan di Islam itu dari situ. Dengan kata lain, sunnah Rasul itu sebenarnya secara utuh itu sejarah. Sejarah apa? Sejarah Islam. Sejarah Islam kita baca secara keseluruhan, gitu kan, termasuk dengan Muhammad dan para sahabat. Disitulah sebetulnya gambaran utuh dari sunnah Rasul. Dan Rasul nggak kerja sendirian. jadi kalau istilah ahlu sunnah wal jamaah tuh ngacu ke situ nggak Pak? Ya kalau itu udah konteksnya ahlu sunnah wal jamaah itu artinya sunnah itu tidak akan jalan kalau tanpa jamaah, ya kan? Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah para pelaku sunnah, pelaksana prosedur yang bergabung dalam satu jamaah. Satu kumpulan. Iya, karena kata Rasulullah dalam hadis itu adalah yang ketika menyebut jamaah itu apa? Jamaah itu adalah ma'ana yang saya ada di situ, wa ashabi. Jadi al-jamaah itu ma'ana wa ashabi. Ana wa ashabi. Saya dengan para sahabat saya. Apa cuma sampai Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali? Para sahabat Nabi itu cuma 4. Siapapun yang menjadi pelaksana Quran itu sahabat Nabi. Baik yang hidup berjalan dengan beliau maupun yang berikutnya. Ya, kalau kita kalau kita meluaskan pemahaman tentang sahabat Nabi gitu kan. Memang Abu Bakar kalau nggak jalankan Quran jadi sahabat Nabi kan? Sahabat Nabi. Kalau tidak menjalankan Quran jadi sahabat Nabi. Tidak. Tidak. Jadi gambaran lain dari jamaah itu kata Rasulullah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang di dalamnya ada aku dan para sahabatku. Itulah jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi apa kalau gitu? Jamaah Islam itu adalah kalau menyebut fa'ilnya mulai dari Muhammad dan para sahabat, atau kalau diperluas lagi Nabi Muhammad dengan umatnya. Dan mereka, nah kalau kita mengacu pada orang yang tadi, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pelaksana Quran. Jadi kalau tidak menjadi pelaksana Quran itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa sebutannya ahlul bid'ah gitu kan. Apa bid'ah itu kan pembaru. Pembaru apa? Kalau Quran itu konsep lama, mereka bikin konsep baru. Itu pembaru. Jadi gambarnya umumnya seperti itu. Secara umum gambarnya seperti itu gitu kan. Bid'ah itu apa? Quran itu ada konsep lama yang diajarkan oleh Allah oleh Nabi Muhammad. Lalu setelah beliau wafat
orang bikin masa baru, baik yang betul-betul baru menyimpang gitu kan, sama sekali unik gitu kan, atau itu masih campur aduk antara itu tadi talbisul haqqa bil batil gitu. Nah, gitu. Jadi bisa dipahami ya. Nanti lebih jauh akan kita pelajari itu ya soal itu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau kita bicara Al-Quran sebagai apa tadi? Sebagai vision, artinya kan sebagai worldview itu kan sebagai konsep ya Pak ya? Iya, iya. Berarti ketika kita bicara prosedur, artinya prosedur itu ada di dalam Al-Quran atau sunnah Rasul di apa kalau di ini Pak, kalau di undang-undang juklaknya gitu. Kalau sudah bicara prosedur, bicara juklak, itu terutama muncul dalam perwujudan sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu sahaja, apa? Konkret. Tapi kalau Quran itu abstrak, gitu ya. Jadi Quran itu merupakan gambaran umum yang mewakili pandangan deduktif. Kalau sunnah Rasul itu mewakili pandangan deduktif.